Ketika itu waladhdallin kan Rabbighfirli oleh bacaan. Kemudian antara amin dengan surah, antara ujung surah dengan takbir rukuk, sunat berdiam. Nah, berdiamnya aja jadi pahala itu. Maghrib umpamanya isya atau subuh. Disunahkan bagi imam itu berhenti pada sembahyang yang nyaring, sekedar bacaan makmum Fatihah, sekedar ketika makmum membaca Fatihah. Waladhdallin, amin. Nah, ketika itu si imam disunahkan berhenti berdiam. Wayah apa jaraknya? Kira-kira makmum selesai membaca Fatihah. Nah, dan ketika berdiam disitulah si makmum, sementara makmum baca Fatihah, imam berdiam, itu sunat berdiam. Dan disunatkan pula dia bersibuk pada ketika berdiam itu dengan doa atau membaca ayat. Itu nang aula. Ketika waladhdallin, amin, imam makmum baca Fatihah, si imam sunat berdiam. Dan ketika berdiam begumut nang itu, si imam ini sunat sibuk dengan doa atau dengan qiraat, dengan bacaan Al-Qur'an. Dan itulah nang aula ya, nang membaca berdiam, ketika berdiam ini membaca Al-Qur'an, itu nang aula. Nah, sudah yang dah disunatkan. Kemudian berikutnya faedah yusannu saktatun latifah. Nah, kemudian ternyata berdiam setelah kadahannya berdiam setelah kita membaca Fatihah, setelah amin kita berdiam. Rupanya ada beberapa tempat yang kita disunatkan saktatun latifah. Tusannu saktatun latifah. Disunatkan diam yang ringan. Biqadri subhanallah, diamnya ini dengan sekedar subhanallah. Jadi dalam sembahyang nang itu berdiam kada bacaannya ada nang jadi pahala itu. Jadi jangan langsung rokok, berdiam sekedar subhanallah. Hanya rokok. 2 sudah. Wa bainat taharrum wa du'ail iftitah. Yang ketiga, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke doa iftitah, ketika itu kita sunat diam saktatun latifah, sekedar subhanallah. Berapa dah? 3. Wa bainahu wa bainat ta'awudz. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awudz. Umpamanya wa ana minal muslimin. Jangan langsung berdiam sekedar subhanallah, lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa bainahu wa bainal basmalah, dan antara a'udzubillah dengan bismillah. Sunat juga kita berhenti diam sebentar sekedar subhanallah antara itu. Berapa semuanya? 5. Allahu Akbar sebelum doa iftitah diam sebentar. Ketika ujung iftitah dengan ta'awudz diam. Antara ta'awudz dengan bismillah sunat diam. Nah, antara bismillah sampai seterusnya sampai ujung Fatihah kan kada lagi diam enggak? Terus ketika waladhdallin, nah, ketika itu waladhdallin kan Rabbighfirli oleh bacaan. Kemudian antara amin dengan surah, antara ujung surah dengan takbir rukuk, sunat berdiam. Nah, berdiamnya aja jadi pahala itu. Tetapi bagi si imam ada diamnya talawas, yaitu ketika dia menjadi imam sembahyang jahriyah, sembahyang yang nyaring. Nah, maka diamnya lebih panjang. Dia umat, dia panjangkan sekedar ketika apa? Sekedar makmum membaca Fatihah. Nah, berikutnya, apa lagi yang disunatkan yang ada hubungannya dengan Fatihah ini? Disunnatkan wa sunna ayatun fa'aktsaru wal aula salasun ba'daha ay ba'dal Fatihah. Disunatkan membaca ayat, membaca 1 ayat atau lebih. Yang aula itu 3, minimal 3 ayat setelah kita membaca Fatihah. Minimal 3 ayat.
nang katujuh inna a'taina nih sesuai nek. Inna a'taina kal kausar maksudnya 3 ayat. Sunat. Pertanyaannya, sunatkah kita ketika itu membaca bismillah? Wasunna liman qara'aha fi asna'i suratin al-basmalah. Disunatkan bagi orang yang membaca ayat pada pertengahan surah membaca bismillah. Nassa alaihi Syafi'iyyu, telah menaskan atasnya atas sunat membaca basmalah di pertengahan surah ini oleh Imam Asy-Syafi'i. Umpamanya kita salat hajat, biasanya kan salat hajat itu ayat pertama berapa biasanya ayatul kursi, ayat rakaat kedua biasanya apa? Amanar Rasul. Itu di pertengahan ayat. Pertanyaannya, sunatkah sebelum kita membaca ayatul kursi ini membaca basmalah? Jawabannya disunatkan. Waladhdallin, amin. Kita hanya membaca surah ayatul kursi. Sunat bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal qayyum dan seterusnya. Sunat bismillah juga. Soalnya sidin kada sing hafalan. Ada di istilah lalu isi hafalan lain pada Fatihah je. Wa yasulu aslu sunnati bitakriri suratin wahidah fir rak'ataini. Nah, dan hasillah asal sunnah dengan mengulang satu surah pada 2 rakaat. Jadi satu surah yang sama 2 rakaat. Rupanya hafalan sidina ini qul huwallah aja terus. Itu jenah hafal. Dapatkah asal sunat di rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah? Jawabannya dapat. Nah, jadi nang kada pahafalan silahkan. Wa bi i'adatil Fatihah illam yahfaz ghairaha. Bahkan sudah dapat asal sunnah membaca surah ini dengan mengulang surah Al-Fatihah illam yahfaz ghairaha, apabila dia tidak hafal selain dari suratul Fatihah. Fatihah aja hafal sebuting. Nah, kayak apa yang ini? Silahkan ulang, dapat juga asal sunnah. Nah, ayatnya sama, ya dapat juga. Wa bi qiraatil basmalah la bi qasdi annaha allati hiya awal suratil Fatihah. Bahkan mendapatkan nilai asal sunat membaca surah ini dengan membaca bismillah saja. Bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika dia tidak mengqasad, ya, jika bukan ya, tiada dengan qasad bahwasanya itu awal daripada suratul Fatihah. Nah, lalu pertanyaannya lagi, satu surah sempurna dengan sebagian surah kada sempurna satu surah, mana aulanya? Wasuratun kamilah haitsu lam yaridil ba'du kama fit tarawihi afdalu min ba'di tawilah. Nah, wa in tala. Dan satu surah yang sempurna, Qul ya sampai waliyadin, itu satu surah yang sempurna. Ini lebih satu surah yang sempurna ketika tidak datang memang warid sebahagiannya ada memang dari Nabi itu kada sempurna satu surah. Kama fit tarawih, seperti dalam orang salat tarawih. Kanang 1 juz 1 malam, sehingga ketika 30 malam khatam satu Al-Quran kan, khatam Al-Quran. Nah itu ternyata memang warid dari Nabi, beliau tidak beliau mengkhatamkan satu surah Al-Quran dalam sembahyang sunat, dalam tarawih ketika dalam sembahyang bulan Ramadan. Nah itu kada sebagian. Nah kalau di tarawih ini kada apa-apa. Tetapi satu surah yang sempurna kalau tidak warid ada
datang sebagian surah pada seperti di tarawih itu lebih afdal daripada sebagian ayat yang panjang sekalipun wa in tala sekalipun panjang. Nah, jadi kayak ini. Misalnya ada mencabut ayat, mengambil ayat, tapi ada satu surah khusus cabutan ayatnya. Mana lebih afdal dengan satu surah yang sempurna? Jawabannya lebih afdal satu surah yang sempurna. Nah, tetapi ada pendapat lain, itu berhitung huruf. Kalau satu ayat saja tidak dalam satu surah yang sempurna, tapi ayatnya panjang. Sementara satu surah yang sempurna pendek. Inna a'tayna dengan ayatul kursi. Inna a'tayna berapa baris? Mungkin 3 baris. Ayatul kursi berapa? Lebih daripada itu. Nah, ada sebagian yang mengatakan ini lebih afdal, tetap lebih afdal nang banyak ayatnya, banyak hurufnya. Nah, tetapi kalau pendapat yang lain, sekalipun pendek, tapi satu surah yang sempurna lebih afdal daripada panjang, tapi tidak sempurna satu surah. Lalu ada yang biasa lagi, habis waladhdallin, amin, rokok. Cepat tay sidin. Orang hanya 2 rakaat sidin, 6 rakaat dah nyunat. Apa hukum meninggalkan surah ini di rakaat 1 dan 2? Nah ini. Wa yukrahu tarkuha ri'ayatan liman aujabaha. Dan dimakruhkan meninggalkan membaca ayat, makruh hukumnya, karena memelihara bagi orang yang mewajibkannya. Karena ada ulama yang mewajibkan membaca surah ini di rakaat pertama dan kedua. Karena inilah makruh kita meninggalkan. Jadi jangan biasakan habis waladhdallin amin terus rokok. Itu hukumnya makruh. Tetapi nang makruh sesudah waladhdallin amin nang makruh ini wa mahalluhu fi ghairil janazah. Kalau bukan dari sembahyang jenazah. Kalau sembahyang jenazah itu malah makruh baca surah. Dan nang makruh ini pertama tadi kalau bukan salat jenazah, yang kedua kalau bukan salat faqidut tahurain. Faqidut tahurain ini kan orang nang dapat menggunakan air dan dapat menggunakan tanah untuk tayamum. Rupanya sidin neng ini banyu kadada, gesan wudu, gesan mandi wajib. Tayamum kada awak kadada debu tanahnya. Apa contohnya? Orang nang dalam tahanan mungkin. Nah, sementara dia junub. Orangnya junub. Bahadas besar. Maka orang ketika kasus seperti ini tidak dapat berwudu dan tidak dapat bertayamum, kada awak mandi wajib, orang nang ini tetap wajib sembahyang. Nah, maka ketika itu dia kada makruh lagi meninggalkan surah, apalagi kalau sedang junub. Nah, sekedar waladhdallin amin, rokoknya lagi. Nah, kalau junub orangnya nih. Nah, makanya tuh jangan sampai kita itu kalau mudah-mudahan kada ada kasus seperti ini kita lewati luar biasa. Misalnya kita kebetulan dipasung orang. Rumah sunyi di ujung-ujung. Datang maling. Pasungnya kita. Mulai jam 3 pasungnya. Habis inya mencuntan bukahannya. Sementara azan sudah as-salatu khairum minan naum. Mau ciak kada hawa. Kita dipasong. Wudu kada hawa. Mandi pun kada hawa, apalagi bertayamum pun kada hawa. Nah, kita ketika itu sebagai faqidut tahurain. Orang yang tidak dapat menggunakan 2 alat bersuci. Menggunakan air kada hawa, menggunakan tanah kada hawa.
wajiblah sembahyang. Selama akal masih ada, wajib sembahyang. Sementara kan ada wudu. Kayak apa? Disediakan awal wudu. Maka kita sembahyang sekedar menghormati waktu ketika itu. Nah, sembahyang menghadang orang. Tapi karena orang menghormati waktu ini seandainya dapat berwudu, lepas ikatannya tadi, dia wajib mengulang sembahyangnya. Cuma kalau di istilah parai. Soalnya esok hari jam 11 anyar ada orang menolong. Wajiblah bahasa, wajib sembahyang. Jadi sembahyang dan pas nanti, seapa kita kawa dengan isyarat kepala kemana kehadapnya ke depan. Tetap wajib sembahyang. Nah, seandainya waktu itu kita dalam keadaan junub, rupanya habis berkumpul 2 laki bini, maling datang. Nah, kayak apa nih ini? Nah, kita sebaiknya kadosa membaca surah. Nah, dan itu kada makruh. Ini 2 kasus yang kada dimakruhkan membaca surah. Tapi kalau apa ngarannya bukan sembahyang jenazah, bukan sembahyang faqidut tahuraini yang junub, maka makruh hukumnya kita meninggalkan ayat setelah suratul Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Nah, tetapi yang disunatkan membaca surah ini sesudah Fatihah. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang membaca surah ini berdahulu pada suratul Fatihah? Nah, belum lagi baca Fatihah, baca surah berdahulu deh. Nah, wa kharaja bi ba'daha ma law qaddamaha 'alaiha. Keluar dengan kata sesudah Fatihah ini kalau seseorang mendahulukannya daripada Fatihah, mendahulukan ayat ini daripada Fatihah. Kayak apa? Fala tuhsabu, maka tidak dihitung. Kada dianggap bacaan sunat ketika itu. Bal yukrahu dzalika, bahkan yang demikian itu makruh pula hukumnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita neng ini selain Fatihah kada bagus salah terus bacaannya. Kayak apa? Seyogianya wayam bagi Allah yaqra'a ghairal Fatihah mayyulhinu fihi lahnan mayyalhanu fihi lahnan yughayyirul makna wa in ajiza anit ta'allum li'annahu yatakallamu bima laisa biqur'anin bila darurah. Nah, seyogianya bahwa tidak membaca akan selain Fatihah orang yang salah dalam membaca selain Fatihah ini. Kalau membaca selain Fatihah salah terus. Yughayyirul makna, dan kesalahan ini merubah makna. Seyogianya jangan membaca selain Fatihah. Karena bahwasanya dia berbicara dengan sesuatu yang bukan Quran jadinya. Nah, dengan tanpa darurat. Wa tarkus surati jaizun, dan meninggalkan surah waktu itu jaiz, boleh bagi sidin, kata lagi makruh. Wa tusannu fir rak'atil ulayaini min rubaiyatin aw sulasiyatin. Nah, disunatkan membaca ayat ini pada 2 rakaat yang pertama dari sembahyang yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Wala tusannu fil akhirataini, dan tidak disunatkan pada 2 rakaat terakhir. Sunatkah membaca surah di rakaat ketiga dan keempat? Jawabannya kada disunatkan. Nah, illa limasbuqin, kecuali bagi masbuk. Bi allam yudrikil ulayaini ma'a imamihi, dia tidak mendapatkan 2 rakaat yang pertama serta imamnya. Ketika imam sembahyang, imam sudah 2 rakaat, dia datang, imam rakaat ketiga, dia baru rakaat yang pertama. Nah, fayaqra'uha fi baqi salatihi, maka disunnatkanlah bagi masbuk tersebut membaca surah, membaca ayat pada
yang tinggal daripada salatnya di rakaat ketiga dan keempat. Ini aja yang disunatkan pada rakaat yang ketiga dan keempat. Selain masbuk nang ini kada disunatkan. Idza tadarakahu walam yakun qara'aha fi ma adarakahu. Malam tasqut an. Nah, kemudian di rakaat pertama dan kedua ini adakah standar bacaannya? Yang harus dipanjangkan atau yang kedua harus sama atau pendek. Nah, wa yusannu ayyutawwila qira'atal ula 'ala tsaniyah ma lam yarid nassun bitatwilis tsaniyati. Disunnatkan memperpanjang bacaan ayat di rakaat pertama atas rakaat yang kedua. Selama tidak warid nas dengan memperpanjang yang kedua. Nah, kalau memperpanjang yang kedua nang itu memang warid dari Nabi, itu disunahkan. Seperti masalah dalam fi mas'alatiz ziham. Nah, fa inna yusalul imam bi tatwilus saniyah ila muntazirus sujud. Seperti orang nang seperti masalah ziham, sesak banget makmum nang ini. Terpaksa di rakaat ini bergantian. Ketika sudah ada yang di depan kawa bangun, baru nang di belakang rukuk. Sehingga di rakaat yang kedua, kalau masalah demikian, sesak demikian kada kawa biimbayan sujud nang ini, sunat bagi imam itu memperpanjang rakaat yang kedua surahnya supaya orang-orang nang tadudi nang ini kawa menyusul. Nah. Atau pada malam Jumat, Isya malam Jumat. Isya malam Jumat itu ya disunatkan membaca surah Sabbih al-A'la dengan hal ata di rakaat yang kedua. Ukurnya ternyata antara Sabbih dengan al-A'la Sabbih dengan hal ata ke hadisul ghasyiyah ini lebih panjang suratul ghasyiyah. Apakah harus dipotong? Jawabannya kada. Ini memang warid dari Nabi ke rakaat itu. Tetapi kalau kada datang warid dari Nabi, maka disunatkan kita membaca surah di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat pertama wadduha, rakaat yang kedua alam nasrah. Nah, ini. Kayak itu. Kemudian berikutnya disunatkan membaca sesuai dengan tartib mushaf. Nah, misalnya qul ya dengan kulhu. Mana dahulunya? Ternyata memang dalam tartib mushaf lebih duluan qul ya daripada kulhu. Nah, ini sunat juga demikian. Kada bepaling. Wa alat tawali. Dan sunat pulang berurutan. Awali. Misalnya kan alam nasrah wadduha dengan alam nasrah berdampingan. Nah, secara tartib memang duluan wadduha daripada alam nasrah. Ini sunat dahulukan ad-duha daripada nasrah. Kemudian sunat nang betatai. Nah, pulang betatai. Malam takunil lati talihat wal selama tidak ada yang di belakangnya ini lebih panjang. Kalau disunatkan ini kalau lebih panjang nang pertama. Nah, walau ta'aradat tartib wa tatwilul ula. Nah, apabila bertentangan antara tartib dengan memperpanjang yang kedua, dengan memperpanjang yang pertama. Ka'an qara'al ikhlas. Fahal yaqra'ul falaq. Seperti di rakaat pertama Sayyidina membaca surah Ikhlas. Ikhlas, suratul qul huwallah nang ini, setelah qul huwallah kan apa dah? Al-Falaq. Kalau sesuai tartib, maka dahulukan qul huwallah dari apa? Dari Al-Falaq. Tapi kalau memilih lebih panjang yang pertama dari yang kedua, ini bertentangan. Milih tartib qul huwallah dahulukan terkulah dengan Al-Falaq.
tartibnya kena, tapi tak panjang nang kedua daripada yang pertama. Nah, kayak apa nang ini? Atau Al-Kautsar. Atau membaca Al-Kautsar. Atau habis Qul Huwallah, nang ini Al-Kautsar kah? Karena Qul Huwallah lebih panjang daripada Al-Kautsar. Kalau baca Qul Huwallah, tak panjang. Yang pertama adalah Al-Kautsar. Tetapi tartibnya lepas. Pilih mana? Nah, jawabannya kullun muhtamalun. Ya, semuanya bisa saja dikerjakan di seden. Nah, tapi wal aqrabu al awal. Tetapi yang lebih dekat kepada kenanya di sini itu nang awal. Berarti biarlah tartib lebih panjang yang kedua daripada yang pertama, asal tartib surah dalam Al-Qur'an sesuai. Nah, kayak itu. Tapi seandainya orang membaca Qul Huwallah dari awal kemudian ke muka ada Al-Kautsar, ini pun dapat ya asal sunnah juga. Nah, nang kada dapat neng itu, nang kada pakai surah. Nah. Karena kan kalau syekhuna fil syekh wa inna ma tusannu qiraatul. Oh ya. Nah, selesai. Tetapi ada kemudian yang lain yang sangat indah. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua itu lebih panjang, maka nang paling bagus dipotong di rakaat yang kedua. Misalnya rakaat pertama atin. Setelah watini wa zaitun, ayat yang kedua yang berikutnya tartibnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi kalau kita baca Iqra bismi ladzi khalaq dengan sempurna, lebih panjang Iqra daripada yang pertama watin. Maka ada solusinya Iqra itu kemudian lebih kita potong. Misalnya sampai allama insana mal ya'lam, kita selesaikan, kita potong. Maka kena kedua-duanya. Ada juga yang kayak itu. Nah, tetapi yang disunatkan membaca surah ini ingat, yaitu imam dan orang yang sembahyang sendirian. Nah, bukan makmum yang mendengar bacaan imamnya. Nah, bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya, hukumnya makruh. Waqila tuhramu, bahkan ada kaul yang mengatakan haram bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya untuk membaca ayat atau surah tadi. Amma makmumun lam yasma'ha, adapun makmum yang tidak mendengar bacaan imam surah tadi, au sami'a sautan, atau mendengar suara imam, la yumayyizu hurufahu, tapi tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, tapuntal. Fayaqra'u sirran, maka silahkan makmum yang kada mendengar bacaan imamnya atau mendengar tapi tidak bisa membedakan antara huruf-hurufnya, itu silahkan membaca dengan sir. Nah, itu silahkan. Atau imam memang gubung-gumut di zuhur asar juga disunatkan membaca surah. Nah, jadi kan ada istilah diam dah. Setelah lakum waladdallin amin, rupanya imam di rakaat pertama baca wadduha di zuhur. Sunatlah bagi kita, sunat itu karena kita ada mendengar bacaan imam. Yang disunatkan ini kalau yang kada disunatkan membaca ini kalau mendengar bacaan imam. Nah, makanya untung kita ketika subuh Jumat, ya, karena ada pertanyaannya, bagi imam tuh kayaknya disunatkan takhfif. Takhfif itu meringankan bacaan. Karena makmum kan ada nang sakit pinggang, ada nang asam urat dan sebagainya. Mungkin ada nang betianan, dan mungkin nang bibinian makmum, ada nang lakinya sudah menunggu di rumah. Maka ketika kita sebagai imam disunatkan memendekkan. Tetapi itu ada dikecualikan kecuali surah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suratul Sajadah dan suratul Dahar di subuh Jumat. Nah, maka walau apapun makmum ini kondisinya tetap disunatkan bagi si imam itu membaca surah tersebut. Nah, selesai pembicaraannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان